Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinul Tari, NPM Channel 21025, dosen pengampu Madani Hatta, SE, MSI, AKJE. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang accounting in action. Untuk memudahkan materi ini, saya akan share screen. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasi, pencatatan, dan pelaporan. Dari suatu aktivitas bisnis, perusahaan yang akan membantu pemakaian informasi atau pengguna untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Identifikasi adalah kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Di dalam tahap identifikasi ada 2 transaksi, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan yang mempengaruhi posisi laporan keuangan, aset, liabilitas, dan ekuitas persamaan yang akan dicatat melalui akuntansi. Transaksi non-keuangan, transaksi yang tidak dipengaruhi posisi keuangan perusahaan sehingga tidak perlu dicatat secara akuntansi. Tahap pencatatan atau recording. Aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologi dan sistematis. Tahap pencatatan, bukti transaksi yaitu record, klasifikasi, sumaris. Tahap pelaporan, aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai atau pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal perusahaan. Pengguna laporan keuangan, yaitu ada 2. Yang pertama, pengguna internal. Yang kedua, pengguna eksternal. Pengguna internal merupakan pihak yang berasal dari dalam perusahaan. Adapun bagiannya yaitu manajer keuangan. Laporan keuangan digunakan oleh manajer keuangan yang berkewenangan untuk membagikan dividen bagi laba yang diperoleh para pemegang saham ke investor. Manajer pemasaran, marketing. Laporan keuangan digunakan oleh manajer pemasaran dalam hal yang berkaitan dengan penentu harga. C. Manajer sumber daya. Laporan keuangan digunakan oleh manajer sumber daya untuk mengelola sumber daya manusia atau pekerja yang ada di perusahaan tersebut. D. Pemimpin. Laporan keuangan digunakan oleh pemimpin yang berkewenangan menghapus produk yang tidak digunakan. Pengguna eksternal. Pengguna eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar. Adapun bagiannya yaitu pelanggan. Pelanggan biasanya membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan hingga perlu mengetahui informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan yang akan melakukan kerjasama. B. Pihak yang meminjamkan uang. Pemberi pinjaman membutuhkan informasi keuangan guna memutuskan memberi pinjaman dengan melihat kemampuan calon debitor dalam membayar angsuran beserta pokok bunganya. C. Pihak yang menanamkan modal atau investor menggunakan informasi keuangan sebagai dasar memprediksi laba arus kas guna mengetahui seberapa besar harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Dirjen pajak. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar perhitungan beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Badan regulator. Lembaga yang berwenangan menyusun kebijakan dan peraturan yang terdiri dari pemerintah, bank sentral, OJK, dan sebagainya. Serikat pekerja, organisasi buruh yang bergaung bersama untuk mencapai tujuan umum di bidang seperti upah, jam, dan kondisi kerja. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia ada
SAK, Standar Akuntansi Keuangan Umum, SAK berbasis IFRS, International Financial Reporting Standard, SAK etap, Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa akuntabilitas publik, Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Syariah, SAK Organisasi Nirbala, SAK EMKM, Entitas Mikro Menengah. 5. Asumsi dasar akuntansi, yaitu ekonomi entiti. Ekonomi entiti asumsi ini menyatakan perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri yang pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasional terus secara jangka panjang. Monetary unit. Semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang walaupun bersifat barang, hal tersebut tetap harus dicatat dalam mata uang. Periodicity. Periodicity itu terbagi menjadi 4. Laporan keuangan per bulan, laporan keuangan per 3 bulan, laporan keuangan per semesteran atau per 6 bulan, laporan keuangan per tahun. Akural. Akural pencatatan transaksi di mana transaksi ini sudah terjadi mempertimbangkan adanya yang masuk atau keluar. Lawan dari akural adalah cash basic. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset lancar, karakteristik aset lancar yaitu sumber daya yang dapat dikuasai dan didapat atau dikendalikan oleh perusahaan. Berasal dari transaksi masa lalu, dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Aset lancar, aset dibagi lagi menjadi 3, yaitu aset lancar, kas, utang wese, piutang, persediaan barang, dagang, perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan yang masih harus diterima. Aset tetap yaitu tanah, gedung, atau bangunan, mesin atau peralatan. Aset jangka panjang yaitu obligasi, saham, dan properti. Liabilitas dibagi menjadi 3 jenis, yaitu utang lancar, utang jangka panjang, utang lain-lain. Equity dibagi menjadi 3, modal pribadi, modal saham biasa, dan revenue, expense, dividends. Mungkin ada materi yang belum saya tulis, yaitu prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi dibagi menjadi 5, yaitu prinsip pengakuan pendapatan revenue. Prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah dirasakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang terima ataupun tidak. 2. Prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan beban menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang keluar atau tidak. 3. Prinsip pengujuran. Prinsip pengukuran menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam sebuah moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan terbagi menjadi 2, yaitu prinsip harga perorangan awal, prinsip nilai wajar. 4. Prinsip pengungkapan secara penuh. Prinsip pengungkapan secara penuh adalah prinsip yang menyajikan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. 5. Prinsip penandingan. Prinsip penandingan adalah prinsip di mana pendapatan dan beban terhubung dengan perolehan pendapatan tersebut harus dilaporkan pada periode yang sama. Mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin ada salah kata atau salah penyampaian materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.